Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratamudia. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Oke, dibuatnya kali ini yaitu untuk kebutuhan tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dadang Retno MPD. Nah, kali ini yang saya bahas yaitu dengan aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Oke. Pertama-tama saya akan membahas apa sih yang namanya UMKM yang perkembangannya sangat pesat atau mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Baik, saya akan jelaskan. Oke. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapatkan perhatian khusus dari banyak kalangan, termasuk pemerintah. Pasalnya, peran dan adil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usahanya yang mendominasi, tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dan pembentukan produk domestik bruto atau PDB ya nasional dan sumbangannya terhadap nilai ekspor dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya hingga 2012 jumlah unit UMKM mencapai 56.600 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Nah, tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 700 seorang atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Nah, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai 4.870 triliun atau sebesar 59,8%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor untuk menyumbang sebesar 167 triliun atau sebesar 14,6%. Nah, UMKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, teman-teman. Nah, karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Scamper, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Nah, apa saja sih di sini kendala yang dialami oleh para UMKM ini? Oke, yaitu mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam strategi atau standar mutunya ya. Nah, untuk itu diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat. Sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa mencapai tujuan tertentu itu. Nah, pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasannya itu yang pertama ada pemerintah. Nah, di sini pemerintah ini memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan konsep UMKM, yaitu sebagai pengawasan pelaksanaan program. Nah, pengontrolan pelaksanaan program sekaligus sebagai akumulasi dan dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Lalu yang kedua di sini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di sini ikut adil dalam mewujudkan konsep UMKM ya, sebagai pelaksana kebijakan, pengawasan dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Nah, selain itu Kementerian Koperasi dan UMKM juga berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk sosialkan program UMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Lalu di sini ada yang ketiga, Kementerian Ekonomi. Dalam implementasi konsep UMKM, peranan dari Kementerian Ekonomi sebenarnya tidak lepas dari peranan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kenapa? Yaitu sebagai pengontrol sirkulasi
barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawas pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam menasionalkan konsep UMKM. Jadi Kementerian UMKM Operasi dan UMKM dengan Kementerian Ekonomi ini saling berkolaborasi, di mana mereka itu saling bekerjasama. Artinya banyak keterkaitannya atau banyak kesamaan di dalam soal UMKM ini. Makanya di mana ada Kementerian UMKM, di situ ada Kementerian Ekonomi juga. Lalu yang keempat, Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, Kementerian Riset dan Teknologi ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Nah, dalam mengimplementasikan konsep UMKM, Kementerian Riset dan Teknologi atau Ristekdikti berperan sebagai tim ahli yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM. Nah, dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berperan dalam mewujud konsep UMKM adalah staf ahli bidang teknologi informasi komunikasi. Nah, kenapa sih adanya Kementerian Riset dan Teknologi ini? Karena pada saat sekarang ya, pada saat ini tahun 2020 sangatlah berperan. Artinya yang namanya pemasaran itu luas, teman-teman. Yang namanya pemasaran marketing itu luas, mulai dari sosial media, di Twitter, IG, Facebook, Marketplace, YouTube, iklan dan sebagainya. Itu sangat perlu yang namanya Kementerian Ristekdikti. Maka dari itu para usaha UMKM itu harus bekerjasama juga dengan Ristekdikti untuk pemasaran produknya secara lebih luas. Nah, yang kelima, ada masyarakat atau produsen UMKM. Oke, masyarakat atau produsen UMKM ini dalam mewujudkan konsep UMKM, peranan sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan UMKM memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Oke, yang keenam, perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang ini adil sebagai mitra kerja pemerintah dan dalam produsen UMKM. Nah, dalam memasukkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini peranan jasa pengirim barang itu jelas ini sangat-sangat penting bagi UMKM. Nah, pasalnya para usaha UMKM itu kan itu tadi banyak yang menyebarkan atau memarketingkan memasarkan produknya lewat sosial media. Nah, jelas tentu di sini yang namanya sosial media itu luas, di dalam bahkan sampai luar negeri. Nah, di sini para peranan usaha itu para usaha itu memerlukan jasa pengiriman barang gitu. Nah, di mana ketika ada konsumen yang memesan itu langsung bisa dikirim juga dengan barang, bisa jasa pembayaran lewat transfer dana dan lain sebagainya. Nah, karena tadi dengan penyebaran marketnya secara luas, produknya secara luas, otomatis orangnya juga luas, banyak gitu ya, tidak hanya di dalam negeri saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.